Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir belum usai, belasan hektar di 3 desa ludes. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan LRT. Harga cabai merah keriting naik, pedagang panik, pendapatan menurun. Ya, polisi ringkus pelaku penjamretan yang membuat korbannya terjatuh hingga tak sadarkan diri. Nasib malang itu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Muara Enim. Pelaku diringkus usai rekamannya kamera pengawas saat penjamretan ramai di media sosial. Barang ditarik, pengendara motor pun jatuh. Ya, penjamretan ini terjadi di kawasan Jalan Barak Air Paku, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada Rabu pekan lalu. Usai kejadian, korban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Sementara pelaku yang gagal menjamret langsung melarikan diri. Korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga melaporkan penjamretan yang dialaminya ke kantor polisi. Tak butuh waktu lama polisi berhasil meringkus pelaku yang diketahui bernama Afun, warga Kabupaten Lahat. Dari pengakuan pelaku, rencananya uang hasil penjamretan akan dilakukan untuk keperluan sehari-hari. Melakukan penyelidikan terhadap CCTV tersebut, mengantongi nama berinisial AS berumur 30 tahun. Kami mengamankan yang bersangkutan itu pada hari yang sama. Untuk motif pelaku sendiri, pelaku melakukan kejahatan tersebut karena merasa kekurangan finansial dan terlilit hutang. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Muhammad Ardi melaporkan dari Muara Enim. Ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Prasetyo Budi Cahyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT di Kota Palembang periode 2016 hingga 2020 atas perkara yang diduga telah merugikan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Pelan-pelan. Menggunakan rompi berwarna merah dan tangan terborgol, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono digelandang petugas menuju mobil tahanan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Prasetyo Budi Cahyono sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembangunan prasarana Light Rail Transit atau LRT di Kota Palembang periode 2016 hingga 2020. Tersangka pun langsung dilakukan penahanan di Rutan Merdeka Palembang selama 20 hari. Prasetyo Budi Cahyono diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah pejabat PT Waskita Karya. Modus yang dilakukan tersangka yakni meminta PT Waskita agar menggunakan PT Perencana Jaya sebagai vendor pembangunan prasarana LRT Sumsel yang dalam faktanya PT Perencana Jaya tidak melaksanakan proyek tersebut. Selain itu, tersangka juga menerima aliran dana dari tersangka lain. Selanjutnya, tersangka PB menerima sejumlah aliran dana dari terpidana Ijo, terpidana Ignatius Joko Herwanto, dan terpidana Setiawan Andi Purwanto yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dilaksanakan PT Perencana Jaya sebagai vendor. Hingga saat ini sudah ada 5 tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Light Rail Transit atau LRT di Sumatera Selatan. Akibat perbuatan para tersangka ini, kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 triliun rupiah. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang
mulai mengalami kenaikan. Cabai merah keriting dijual Rp48.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan cabai merah keriting ini dikeluhkan penjual maupun pembeli. Sajian makanan dengan rasa pedas menjadi favorit banyak warga di Indonesia. Otomatis cabai jadi kebutuhan sehari-hari sebagai pelengkap bumbu dapur. Tapi sayangnya kini pecinta rasa pedas di Palembang mau tak mau mengurangi pembelian cabai. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga cabai merah keriting mulai mengalami kenaikan sebesar Rp8.000 per kilogram. Semula cabai merah keriting dijual harga Rp40.000 per kilogram. Kini sudah berada di harga Rp48.000 per kilogram. Kenaikan harga ini telah dirasakan pedagang sejak 3 hari terakhir. Kurangnya pasokan karena cuaca buruk diduga jadi pemicu naiknya harga cabai merah keriting. Meski cabai merah keriting mengalami kenaikan harga, namun tidak diikuti oleh cabai jenis yang lain. Naiknya harga cabai merah keriting ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Penyebab kenaikan ya faktor pasokan sekarang kan sudah langka. Kalau untuk sapi yang lain masih standar, cabai burung atau cabai setan masih 36, cabai rawit masih 48 juga sama. Ya untuk penjualan omset ya pasti turun lah, daya belinya kan kurang. Berapa persen Pak? Bisa mencapai 40%. Ya kalau bagi kami masyarakat jadi agak berat. Misalnya cabenya di turun kan harganya stabil. Kami biasa beli karena harganya mahal ini, ya terpaksa beli seperempat atau seperempat. Kalau beli setengah kilo, jangkau ya. Kenaikan harga cabai merah keriting berdampak terhadap turunnya pendapatan pedagang hingga 40%. Pedagang maupun pembeli berharap harga cabai merah keriting ini dapat kembali ke harga semula, sehingga membuat daya beli masyarakat kembali meningkat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, usai aksi pengeroyokan di kawasan Gandus, Kota Palembang, keluarga korban melapor ke Polrestabes Palembang. Korban yang merupakan remaja berusia 17 tahun menderita sejumlah luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Seorang remaja laki-laki tampak tengah dikeroyok oleh sejumlah remaja pria lainnya. Aksi ini berlangsung di perumahan kawasan Talang Kemang, Gandus, Kota Palembang. Beberapa saat kemudian para pelaku pengeroyokan kabur usai sejumlah warga mendatangi mereka. Berbekal rekaman video ini, keluarga korban yang tidak terima lalu melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Pengeroyokan itu membuat korban berinisial GL yang berusia 17 tahun menderita sejumlah luka lebam dan memar di sekujur tubuhnya. Diduga kasus ini dipicu salah satu pelaku yang tidak terima ditegur korban saat bermain layang-layang sambil berteriak keras di dalam lingkungan komplek perumahan. Terus ada anak-anak main ke perumahan itu, ditegur oleh adik itu, terus dikeroyok. Ada berapa yang ngoyok? Adung berapa? Di Gongpat lah kira. Irung 34. Jatuh dah? Hah? Jatuh dah? Mau jatuh satu kan? Awal nanti. Untuk pelaku dewek kak? Satu tidak ketahui, tidak berlari. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang. Sementara kasus pengeroyokan ini masih dalam penyelidikan polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.